Kita lanjutkan nomor 8. Pernyataan yang pertama, teori kritis juga dapat disebut sebagai Marxisme terbuka. Pernyataan yang kedua, teori kritis berusaha mengintegrasikan pemikiran Karl Marx dengan pemikiran disiplin ilmu lain seperti psikologis, komunikasi, sastra, bahasa, antropologi, dan filsafat. Nah, di sini cara menjawabnya, jika pernyataan satu benar, pernyataan dua benar, dan itu berhubungan, jawabannya A. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, tapi tidak berhubungan, jawabannya B. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, itu yang C. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, jawabannya D. Pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua salah, jawabannya E. Nah, sini kita bahas teori kritis itu dapat disebut sebagai Marxisme terbuka, itu benar. Nah, di sini dia ada teori sosial, ada individu kelompok. Nah, individu kelompok ini nanti dia menuntut yang namanya true freedom, yaitu kebebasan yang sebenarnya. Pernyataan yang kedua itu teori kritis berusaha mengintegrasikan pemikiran dengan Karl Marx dengan pemikiran disiplin ilmu lain, itu juga benar. Sebenarnya kedua-duanya itu menuntut yang namanya kebebasan dan keterbukaan. Jadi pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, saling berhubungan, jawabannya yang A. Nomor 12, ajang pencarian bakat Indonesian Idol adalah sebuah momen ketika ada banyak orang yang menyebut diri mereka sebagai pendukung idola tertentu. Irma yang merupakan penonton baru di studio tersebut berdiri dekat kelompok pendukung idola MJ yang meneriakkan yel-yel dukungan. Kondisi ini menunjukkan 1. Kerumunan, 2. Acting crow, 3. Expressive crow, yang keempat konvensional crow. Jadi di sini cara jawabnya beda lagi. Jika pernyataan 1, 2, dan 3 itu benar, jawabannya A. Jika 1 dan 3 benar, B. Jika 2 dan 4 yang benar, C. Jika 4 saja yang benar, itu D. Sedangkan jika semuanya benar, itu E. Nah, kita analisis. Di sini ada pendukung dan ada idola. Kalau dia kerumunan, itu adalah sekelompok orang yang berada pada tempat yang sama dan waktu yang bersamaan karena adanya suatu pusat perhatian. Nah, itu disebut dengan kerumunan. Kalau acting itu biasanya lebih identik dengan kekerasan, ekspresif itu kesenangan, konvensional itu yang tidak menyenangkan. Jadi di sini mudah saja, langsung saja kita kunci jawabannya ke 1 dan 3 atau yang B. Nomor 13, hakikat lembaga sosial dalam sistem yang tersusun berdasarkan tingkah laku yang berbeda-beda dari organisasi atau grup yang terdiri dari sejumlah orang. Manakah pernyataan tepat tentang hubungan utama suatu lembaga sosial? 1. Lembaga sosial mengandung nilai-nilai, peranan, dan bentuk tingkah laku yang diterapkan baik tertulis maupun tidak tertulis. 2. Pola-pola tingkah laku diterapkan secara ketat, diperhitungkan sebagai suatu yang agak permanen. 3. Pola pembenaran tingkah laku dan tata cara yang ditentukan dilakukan secara membudaya. 4. Lembaga sosial berkembang ke dalam masyarakat dengan cara dibangun oleh kelompok-kelompok primer tertentu. Nah, di sini lembaga itu adalah suatu hal yang turun-temurun yang dibiasakan. Kalau pernyataan pertama itu mengandung nilai-nilai, peranan, bentuk tingkah laku, itu benar, diterapkan juga secara tertulis maupun tidak. Pernyataan kedua, pola tingkah laku yang diterapkan secara ketat, diperhitungkan untuk permanen, ini juga. Yang ketiga, pola pembenaran tingkah laku dan tata cara yang ditentukan dilakukan secara membudaya, yang seperti kata kuncinya tadi, melembaga atau turun-temurun. Nah, yang tidak benar ini yang keempat, karena katanya dibangun oleh kelompok primer tertentu, sedangkan ini sifatnya institusional atau suatu kebiasaan. Jadi jawabannya yang A. Pernyataan 1, 2, dan 3 benar. Nomor 14, penyimpangan sosial yang dilakukan oleh individu dapat diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah 1. Sosialisasi yang tidak sempurna.
2. Hasil proses sosialisasi sub kebudayaan yang menyimpang. 3. Hasil proses belajar yang menyimpang. Atau 4. Dikucilkan atau dijauhi kelompok. Nah, ini katanya penyebab penyimpangan. Nah, penyebab penyimpangan yang lebih tepatnya di sini adalah 1, 2, dan 3. Dari sosialisasi yang kita dapatkan secara tidak sempurna, proses belajar kita yang menyimpang, dan hasil proses sosialisasi sub kebudayaan menyimpang. Sedangkan pernyataan yang keempat, dikucilkan atau dijauhi, itu tidak termasuk penyebab perilaku, karena memang ada sifat tertentu dari orang-orang yang memang suka menyendiri ataupun suka melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh orang lain. Jawabannya di sini yang A. Untuk soal yang terakhir nomor 15, ini memang soalnya diacak, tapi ini soal yang terakhir. Selebihnya kita diskusikan. Kalau ada pertanyaan tolong komen di grup WA, karena memang sosiologi itu harus terjadi permatangan konsep. Sedangkan kalau kita tidak mengerti konsep, berarti bisa saja kita gagal memahaminya. Jadi jangan malu-malu, kalau ada pertanyaan silakan komen di grup WA. Pada masyarakat dengan sistem stratifikasi atau tingkatan sosial yang tertutup, mobilitas sosial sulit dilakukan. Hal tersebut disebabkan oleh 1. Pengetahuan masyarakat yang terbatas. 2. Status dan strata sosial yang ditentukan sejak lahir. 3. Masyarakat cenderung statis. 4. Masyarakat cenderung homogen. Pengetahuan yang terbatas itu benar, karena kadangkala dia tidak mau diberikan masukan ataupun diberikan ilmu yang baru, yang dia tahu hanya sebatas ilmu yang didapat dari sebatas komunitas saja. Nah, jadi itu mengakibatkan orang sulit naik status ataupun strata, dan ini memang cenderung ada pada stratifikasi yang sifatnya tertutup. Yang kedua, status dan strata sosial ditentukan oleh sejak lahir. Ini biasanya pada masyarakat Hindu Bali sistemnya feodal. Yang ketiga, masyarakat cenderung statis, artinya ini masyarakat yang tidak mau berubah. Ini contohnya masyarakat tradisional, masyarakat adat tradisional, suku-suku tradisional yang tinggal di pedalaman, yang tetap dengan ideologi ataupun budaya mereka ingin pertahankan. Contohnya suku Baduy, suku Mentawai, dan lain-lainnya. Yang keempat, masyarakat yang cenderung homogen, artinya sama dan tidak ada keberagaman atau heterogen. Jadi dari pernyataan 1, 2, 3, dan 4 itu benar, maka jawabannya yang E. Oke, sekian dulu pembahasan dari kakak hari ini. Kalau ada yang masih tidak dimengerti tolong ditanyakan. Kita ketemu lagi di pertemuan sosiologi yang selanjutnya.